Halo badminton lovers, dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Kindo Sport. Kali ini kita akan coba eksperimen ya, mengencangkan kembali senar raket yang kendor. Nah ini kan kendor ya. Nah, apakah bisa kita kencangkan? Kita coba ya. Nah pertama kita pasang dulu ya framenya. Oke. Ya, kita coba pasang, kita atur. Oke ya, berarti senar ini harus kita lepas ya. Ini udah terpasang di framenya. Ini raketnya Astrok 88S New Color. Tentu akan kita potong ya senarnya. Kita potong, kita cari bagian simpulnya, ada di sini. Bagian simpulnya kita coba potong, jangan salah potong. Kalau salah potong nanti senarnya nggak bisa dipakai lagi. Nah, oke, kita potong simpul atas. Setelah itu karena nanti buat narik ya, ini sebenarnya 2 simpul ya, sebenarnya enak kalau 4 simpul, jadi tinggal tarik lagi, tapi karena ini 2 simpul ya kita coba aja ya. Ini harus kita lepas. Oh ternyata ini 4 simpul kah, kok di sini ada simpul lain ya. Ternyata ini senar sambungan. Senar sambungan ini ternyata. Oh bukan, sorry, ini tadi simpulnya ya. Kita coba. Oh ini bukan senar sambungan, salah. Ini simpulnya tadi. Agak keras ini karena ada ininya ya. Ada bekas logonya, ini bikin seret. Tinggal masuk ke lubang kremet. Nanti logonya jadi apa ya kalau kita tarik ulang? Ya kita harus sekiranya buat narik mesinnya ya. Ini segini kayaknya cukup ya. Berarti tinggal sampai di sini saja. Kita coba. Ya sampai sini, nanti buat narik. Oh ya, lupa satu hal, saya tandain dulu ya yang bagian top frame-nya, yang senar yang di sini kita tandain, karena mau nggak mau ini nanti harus posisi yang sama, kira-kira di posisi yang sama tapi agak ke arah simpul sedikit ya, karena nanti buat nyimpul. Kalau nggak gitu nanti senarnya, kalau kebanyakan sisa yang di simpul sini, nanti simpul atasnya kurang panjang. Jadi ini kita tandain di sebelah sini. Ya ini tadi kita udah tarik sampai senar horizontal paling bawah ya ini ya. Yang kira-kira seginilah cukup buat narik senarnya di mesin. Nah karena ini 2 simpul di sini sudah, berarti ini artinya kita sudah sampai ke pertemuan antara senar horizontal sama vertikal. Nah pertemuannya di sini nih. Nah itu di sini. Gimana ya? Ya bener ya. Oke di sini. Nah di sebelah sini nih, pertemuan senarnya itu ada di sini.
saya agak bingung ini, anyaman orangnya ini beda. Oh, salah, dia anyamannya agak berbeda, aneh dengan saya, makanya ini dia terakhirnya di sini dan dia langsung ke pinggir. Harusnya kalau biasanya saya senar horizontal senar vertikal terakhir itu bukan yang paling pinggir ya, tapi ini di paling pinggir, jadi pertemuannya di sini tuh, di sini nih. Nah, nanti akan kita coba rubah sedikit biar sesuai standar. Nah, karena di bagian frame kiri ini sudah kendor, nah, berarti kita potong yang frame kanan sini ya, biar aman. Kita potong senarnya, senar simpulnya ada di sini, terlihat ya. Ini kita potong, jangan sampai salah potong. Nah, udah. Oke. Tadi tandanya ini masih di tengah ya, nanti tetap harus kita pertahankan. Ketika tarik ulang, posisinya harus di tengah, mungkin akan geser sedikit untuk menyimpul yang bagian kanan sini. Oke. Ya, ini sudah mengendor semuanya. Bagian ininya geser tadi ya, nanti akan kita atur ulang. Nah, ini kita lepas aja bagian sini karena buat narik senarnya kira-kira tuh agak 3 lah ya, sampai 3. Oke, sampai 3 aja. Kita tandain ini jangan sampai hilang. 3 aja ya, udah nggak apa-apa, nanti kita anyam. Ini bagian tinta ini yang bekas-bekas sablon ini pasti seret ya, dia agak enggak. Nah, ini kalau ketemu lubang yang pas bagian senar ini dia jadi agak seret. Jadi keras. Nah, tintanya itu bikin keras. Nah, ini sudah cukup ini buat narik ya. Sisi kanan udah kelar, berarti sisi kiri nih kita ambil buat tarik ulang. Mana tadi ini ya? Oh, ini sama ini. Oke. Nah, tadi kira-kira ini ya, bagian tandanya itu yang satunya di mana ya, sini. Nah, berarti ini saya lebihkan sedikit, kira-kira seberapa ya, buat simpul lagi sih, segini lah. Nah, ini harus dengan perkiraan ini. Oke. Ya, ini udah ya, ini posisinya sudah terurai, jadi di sininya kita set supaya bisa buat ditarik mesin. Ini setelah diukur, ini hanya 5 lubang kromet yang bisa ini ya, sisanya dikosongin nanti pas ditarik aja. Kemudian yang atas segini nih,
Nah, intinya kita nyari panjang senar di sini buat ditarik. Kemudian tadi yang bagian atas ini kita tandain karena nanti buat simpul lagi ya di bagian kanan, karena tadi dipotong pasti perlu sedikit lebih panjang buat disimpul. Nanti mungkin akan kita korbankan satu senar lengkap ya, biar senarnya masih tetap bisa satu raket. Nah tadi yang bagian sini saya tandain itu ada di sini, gimana ya? Nah ini yang bagian kiri. Nah itu kira-kira saya taruh di bagian kanannya lah gitu. Jadi sekitar segini, oke. Di bagian sini kira-kira. Nah nanti akan kita tarik lagi. Oke, ini akan kita coba tarik 27 lbs dengan breeze track ya. Kita coba breeze track karena biasanya saya pakai breeze track. Oke, kita coba ya. Ini tarikan pertama. Oke, jangan lupa setting ininya dulu, setting pencepetnya karena ini BG66 Ultimax agak tipis. Oke, kita coba tarikan pertama. Tarikan pertama harus kita pasang. Ya. Oke. Wah ini nggak bisa ke sini ya, ada kromet ya. Ada tripod. Saya harus putar ke badan saya. Oke, di sebelah ujung sini ada tripod kamera. Oke, tarikan kedua. Ini tarikan ketiga. Saya biasanya tarik satu-satu sih. Oke. Ya, intinya gitu ya. Nanti akan kita tarik sampai pinggir. Ya, oke, ini sudah sampai tarikan akhir di senar yang vertikal ya. Yang ini udah saya tarik tadi sampai terakhir. Tinggal yang ini. Nah, yang ini sisanya sedikit ya. Ini nggak cukup nih buat ditarik ke mesin. Diakalin pakai ini ya. Ini bawaan mesinnya. Sebenarnya ini bisa buat ngakalin, buat narik senar yang nggak sampai seperti ini ya, kira-kira seperti ini pasangnya. Jadi dipasang senar aja. Nah seperti ini ya, kita coba ya. Nah oke, lalu kita pasang ini bednya ya, kira-kira seperti ini. Ini pegangin, lepas, rilis. Ya oke, ini kita simpul segini ya, sisanya ya, sisanya segini. Ini cukup buat simpul. Nah makanya nanti kita korbankan lengkap satu nih, karena senarnya itu ini kebuang segini lah kira-kira. Nanti bagian sini juga kebuang karena jadi 4 simpul ya. Kita coba ya. Ini kita simpul dulu. Ini saya udah pakai headset, tadi nggak pakai headset tadi, suaranya kecil. Ini udah lumayan. Oke, simpul orang ini juga beda-beda ya. Saya biasanya seperti ini saja simpulnya, simpel aja.
3 kali, sekali lagi, ya cukup ya, cukup. Tinggal yang ini. Nah ini karena saya pakai 4 simpul, ini sebelumnya 2 simpul ya, jadi sebenarnya panjang gini sisanya. Karena 4 simpul ini harus saya potong karena saya nggak lepas semua senar horizontal ya, mau nggak mau harus dipotong. Nanti akan kita simpul di bagian sini, kira-kira motongnya yang irit aja ya, jangan terlalu poros karena takutnya nanti nggak cukup buat senar senar horizontalnya. Kira-kira seginilah, semoga cukup ya. Bismillah, segini. Oke, jangan salah potong, kalau salah potong yang ini gagal. Oke, sepertinya di bawah aja. Nah seginilah buat simpulnya. Kecil sekali nih, nyampe nggak ini ya? Nyampe lah ya. Harus pelan-pelan memang, karena memang ini tidak biasa senarnya, senar yang sudah terpasang, jadi pendek dan harus semaksimal mungkin ya, biar cukup senarnya. Oke, kita bisa pergunakan seperti ini ya, alat ini. Kalau nah kira-kira seperti ini caranya. Iya, karena kalau pakai jari senar pendek ini susah buat masukinnya. Nah seperti ini ya. Oke, bisa kalian coba. Iya, oke. Ini senar ininya udah dapet. Oke, kemudian ini nggak mau harus dilongkap ya, karena ini udah senarnya kebuang sepanjang ini, dan nanti buat simpul atas bawah juga karena 4 simpul. Ini saya longkap satu, nanti saya longkap di bagian sini. Sebenarnya kalau longkap biasanya orang-orang itu nyenarnya dari grommet ke 8, kemudian longkapnya di grommet ke sini ya, 10 ya. Cuma karena saya nggak, menurut saya yang safe itu yang grommet ke 9, saya coba ke grommet 9 aja, meskipun nanti di sininya akan kosong, lubang grommet ini senarnya kosong, tapi nggak bakal lepas karena ada ini bekas grommetnya udah pernah disenar, jadi agak bengkok dan kenceng, dan di sini dia juga ketahan sama senar ya. Jadi kita coba, ini harus kita bongkar 3 baris. Oke, ini kita lepas dulu ya, ini kita rilis karena sudah disimpul juga. Oke, ini yang 3 barisnya kita bongkar. Ini kemana ini ya? Ke atas kah? Ini tidak standar sepertinya. Ini kenapa ke atas ya dia ya, panjang banget ini. Bentar. Oke, di bawah ternyata. Agak susah, harus hati-hati. Ya di bawah, di bagian bawah. Oke, udah dapat. Iya, ini dia. Ternyata ke bagian bawah tadi nggak terlihat. Juga pasti ke bawah juga ya.
Sepertinya ini terjepit. Oh iya, benar sekali ini terjepit. Saya benarkan dulu ya ini ya. Kameranya turun. Ya, ini udah ya, ini kita susun biar lengkap. Nah, ini jangan panjang-panjang juga. Kita coba mulai tarik yang senar horizontal ya. Tarikan pertama 2 senar langsung. Oke, kita mulai. Tarik, ini masih kurang. Ya. Oke, ini tarikan pertama senar horizontal, lengkap 1 ya. Sudah, ini tinggal seperti biasa aja, sudah nggak aneh-aneh sih. Tinggal nanti semoga senar yang horizontal ini bisa cukup juga ya, karena ini memang mengencangkan ulang ya. Oke. Ini ada kabel, ini agak susah, ini ada kabel. Ada bekas-bekas tinta juga, ini bikin agak seret pas ditarik, jadi harus hati-hati. Ya, ini terus saja sampai atas pokoknya ya. Oke. Coba kita, ini agak ada sisa tinta ya, kasar, jadi ditarik susah, tinta logonya itu. Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, jadi posisinya ini kita sudah tarik sebuah senar horizontal, tinggal tarikan terakhir nih. Sisanya cuma segini nih. Kita coba ya. Tentu saja menggunakan ini tang cepitnya ini. Oke, jadi cukup panjang ini nanti ya hasil sisa dari tarikan akhirnya ya. Cukup untuk buat simpul. Nah, ini pas sekali ya. Ini pendek sih. Seandainya ini lebih pendek lagi tadi, tarikan tengahnya digeser sedikit, ini akan lebih panjang ya, yang di bagian simpul terakhir ini. Oh, ini ternyata jauh sekali simpul terakhirnya ke sini. Sebenarnya bisa juga ke atas. Ini lengkap 2 ya, karena biasanya ada yang lengkap 1 doang ke sini. Nah, ini agak jauh nih, ini jauh sekali nih, terlalu merepet ya. Atau ke atas saja, ke atas juga bisa sih. Kita coba ke bawah aja ya. Ini senarnya sudah tadi udah potong-potong terus, nggak bisa masuk. Kita coba potong sedikit aja, karena ini udah mepet sekali, kita nggak berani potong banyak-banyak. Oke, kita coba tarik. Masih
masih agak sulit ya, karena nggak lancip, senarnya sudah jerabut di ujungnya, dan kalau dipotong lagi nanti semakin pendek dan semakin susah untuk simpulnya. Jadi kita coba dulu. Ya, ini udah ya, tadi kita pakai alat ini. Kita akan simpul. Wah, ini kecil sekali nih, butuh kehati-hatian ini ya, karena pendek sekali sisanya. Kita coba aja ya, bisa kok, tapi ya memang harus hati-hati. Ini kependekan sih sisanya. Oke, kita coba lagi. Kita ambil dari bawah ya. Ya. Kalau bisa sekali lagi nih. Sih bisa lah ya. Tinggal sisa sedikit sekali. Ini kok ya pas sisanya sedikit tadi ya. Sebenarnya bisa sih lebih panjang dari ini, tapi dengan segini pun bisa, tapi agak sulit. Dan yang pasti kesimpulannya bisa ya, kita menarik ulang senar yang kendor. Ya, jadi ini hasil akhirnya ya. Tadi sudah kita simpul terakhir, memang sisanya sedikit banget di sini karena ini kepanjangan sedikit, tapi pada dasarnya ini tadi senarnya kendor di raket Yonex Astrok 88S. Kemudian kita coba tarik ulang ya, kita kencangkan. Kesimpulannya bisa dengan trik ini kita longkap satu, kemudian dengan beberapa teknik dan trik ya, biar tetap pas senarnya. Tapi itu butuh effort yang lumayan, waktu dan tenaga yang lumayan, nggak semuanya bisa dan mau ya. Lebih baik senar baru aja, ini jangan ditiru, ini cuma eksperimen aja untuk membuktikan bahwa senar yang kendor itu bisa ditarik ulang, tapi ya dengan beberapa trik tadi. Lebih baik senarnya baru aja, karena senar yang sudah kendor biasanya juga sudah luka ya, sudah mau putus gitu ya, kecuali habis disenar kok terasa kendor, nah itu bolehlah kalau ditarik ulang. Kalau udah lama ya lebih baik ganti senar aja. Oke, sekian video dari saya. Ini kita coba lihat hasilnya dulu ya. Oke, nah ini Astrok 88S original yang new color, senarnya BG66 Ultimax. Kita tarik ulang 27 lbs tadi, sebelumnya kendor. Oh, kena tripod. Oke, terima kasih sudah menonton.